Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah suatu daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron dari titik energi tubuh akibat adanya suatu rangsangan. Biolistrik bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat. Biolistrik berkumpul dalam otak dalam bentuk potensial listrik, dan biolistrik merupakan suatu fenomena sel. Apa yang maksud dari fenomena sel? Yaitu keadaan di mana sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik, di mana terdapat dua buah lapisan, yaitu lapisan tipis positif pada permukaan luar dan lapisan tipis negatif pada permukaan dalam. Kedua lapisan ini ada di dalam membran sel. Ini adalah salah satu contoh gambar dari membran sel. Di dalam sel terdapat ion natrium, kalium, klorida, dan protein, di mana pada saat sel sedang beristirahat atau sedang tidak ada rangsangan, maka kondisi di dalam sel akan lebih negatif daripada di luar sel. Sedangkan saat sel dalam kondisi bekerja atau ada rangsangan, maka kondisi di dalam sel akan lebih positif daripada di luar sel. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal itu dikarenakan jika terjadi rangsangan, ion natrium yang ada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Peristiwa ini disebut dengan depolarisasi. Akibat adanya depolarisasi, maka akan terjadi suatu potensial aksi. Berikut ini adalah contoh gambar grafik proses terjadinya potensial aksi. Sel-sel tubuh dapat menghasilkan suatu tegangan listrik yang disebut biopotensial. Tegangan yang paling besar adalah tegangan yang dihasilkan oleh sel saraf dan sel otot. Tegangan sel bersifat konstan, namun dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat rangsangan atau gangguan dan menghasilkan pulsa tegangan. 9. Isyarat kelistrikan dalam tubuh. Listrik yang dihasilkan dalam tubuh berfungsi untuk mengendalikan saraf, otak, dan organ lain. Semua sinyal saraf dari otak melibatkan arus listrik, di mana otak adalah sentral yang akan menerima segala sinyal dan menghasilkan suatu respon yang sesuai. Sistem saraf dan neuron. Sistem saraf manusia terdiri dari susunan saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terbagi menjadi otak dan susuk tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf sadar dan saraf tak sadar. Ini adalah contoh gambar neuron, di mana terdapat dendrit, badan sel, dan inti sel, akson, selubung myelin, nodus Ranvier, sel Schwann, dan akson terminal. Kelistrikan pada otot jantung. Sel membran otot jantung miokardium lebih mudah bocor, sehingga setelah repolarisasi ion Na+ akan masuk kembali depolarisasi spontan. Sel otot jantung juga dapat mencapai potensial aksi tanpa perlu rangsangan dari luar dan kecepatannya teratur. Mekanisme depolarisasi jantung. Proses depolarisasi yang terjadi pada jantung dimulai dari SI node menuju ke intermodal pathway, lalu ke FA node, lalu ke FA bundle, setelah itu ke bundle branch, hingga terakhir menuju Purkinje fiber. Hal ini yang membuat jantung kita dapat berdenyut. Beberapa pengamatan yang membutuhkan proses biolistrik. EKG. Ini digunakan untuk mendiagnosis jantung dan sebagai alat terapis penyakit jantung iskemik. EEG adalah rekaman aktivitas listrik ke otak untuk mendiagnosis neurologi seperti gangguan kejang epileptis. EMG, sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. ENG adalah sebuah alat ukur untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. ERG adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina. ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. ERG adalah suatu gerakan terjadi pada otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan secara gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan masuk ke dalam saluran pencernaan.